Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Teraya, edisi Kamis 8 Januari 2026 di tahun anugerah Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita melandasi dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman kebenaran Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 29. Namun sebelum kita memulai, kita mohon pertolongan dari Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa pemilik kehidupan kami bersyukur atas kasih-Mu yang telah memelihara, menjaga dan melindungi kami dalam istirahat semalam. Sehingga pagi ini kami bangun menyambut hari karunia Tuhan dengan napas kehidupan dari Tuhan, bahkan dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami memulai aktivitas hari ini Tuhan, kami akan melandasinya dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Namun kami menyadari ya Tuhan, siapakah kami ini? Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan keterbatasan. Namun kami mohon, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami layak membaca kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami mohon doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan kita pagi hari ini dari Mazmur 29 dengan judul Kebesaran Allah dalam Badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuasaan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon-pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat rusa betina yang mengandung beranak, bahkan hutan digundulinya. Sementara di dalam baitnya, setiap orang berseru, mulialah Tuhan. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Judul renungan harian kita pada pagi hari ini, memberkati dengan damai sejahtera. Dalam bahasa Toraja, mak pasake lan kamarampasan. Siapa yang tidak ingin hidupnya dilimpahi berkat? Tentulah semua orang ingin beroleh berkat. Ada yang ingin diberkati dengan harta, jabatan, kehormatan, kesehatan, umur panjang, dan yang lainnya. Dalam bait syair pujian Daud kepada Allah dengan segala perbuatannya yang hebat, Daud merindukan Allah memberkati umat-Nya dengan kekuatan dan damai sejahtera. Bagi Daud,
hidup yang dijalani bersama umat Allah bukan hidup yang mudah. Terlalu banyak persoalan, pergumulan, bahkan Daud mengalami tantangan iman dan hidup yang mendera. Dan semua hal itu tidak dapat diatasi dengan mengandalkan kekuasaannya, kepandaiannya, dan kekayaannya. Bagi Daud, hanya dengan beroleh berkat kekuatan dan damai sejahtera dari Allah, ia dan segenap umat akan beroleh ketenangan batin, pikiran yang adalah modal berharga dalam menghadapi ragam persoalan hidup. Kekuatan dan damai sejahtera yang berasal dari Allah akan selalu menginsafkan mereka tentang keberpihakan Allah atas hidup mereka dan menyadarkan mereka tentang satu-satunya Allah yang patut disembah. Allah lah yang berjalan bersama umatnya menghadapi badai dan air bah yang melanda kehidupan. Bila hidup kita syarat dengan beban dan kesukaran, serta tanggung jawab besar yang terasa begitu berat, maka ingatlah bahwa pada momen itu kita memerlukan berkat Tuhan, yakni kekuatan dan damai sejahtera. Kekuatan dari Allah adalah kekuatan yang akan membangkitkan semangat juang untuk menuntun kita terus melangkah di tengah badai sekalipun, dan damai sejahtera daripadanya yang akan meneduhkan hati, menenangkan pikiran untuk selalu percaya bahwa dalam badai dan setiap pergumulan hidup itu Tuhan tetap ada. Amin. Firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang telah melayakkan kami boleh membaca, mendengar, dan merenungkan firman kebenaran. Biarlah kiranya firman-Mu itu boleh menjadi penuntun bagi setiap langkah kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Jemaat Tuhan yang dalam usia indah kiranya diberi kemampuan untuk selalu sehat, berkarya tetap dalam tuntunan kasih dan pertolongan Tuhan. Anak-anak Tuhan dalam masing-masing pergumulan hidupnya, usaha dan kegiatan yang dilakukan, kiranya Tuhan tetap campur tangan memberkati. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ini syukur kami di dalam Kristus Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon doa ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.